Tujuan diskusinya apa? Tujuan diskusinya supaya apa? Supaya jelas perbedaan antara Islam dan Kristen ini. Karena saya lihat banyak muslim-muslim itu mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Itu seperti misalnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang muslim katanya. Bahwa Yesus menubuatkan nabi, seorang nabi yang bernama Muhammad gitu. Jadi saya di sini berkewajiban untuk menjawab bahwa ya itu tidak benar seperti itu. Atau abang ada tema yang lain atau mau bahas yang mana? Silakan lah, silakan. Apa yang kira-kira abang kuasai? Silakan. Tidak ada yang saya kuasai. Saya cuman hanya janggal abang yang cakap tadi Muhammad adalah Tuhan. Bagaimana penjelasan abang tentang tadi? Baik, terima. Iya, diskusi yang sangat luar biasa dari Edis TV dan juga teman-teman Muslim yang tentunya membuat teman-teman dari seberang ini sulit untuk menjawab. Dan keberanian Edis TV memang di luar nalar ya. Tetapi dalam hal ini dia dalam rangka membela iman Kristen. Itulah sebabnya dia harus menyuarakan hal-hal ini dan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin sulit untuk dijawab. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Mungkin bisa menjadi solusi dan jawaban bagi kita bersama. Silakan. Dia nggak berani. Alasannya katanya begini. Nanti kata penonton saya, nanti banyak yang sakit hati. Kok sakit hati gimana? Ya itu urusan kamu, bilang aja kamu takut. Gitu loh. Seperti itu ceritanya Uriansyah. Cukup? Jadi kamu ngambil apa status tadi malam untuk nama kamu siapa? Dia bilang. Maksudnya? Ngambil status nama kamu semalam maksudnya gimana? Ini bahasa apa sih? Kali ini pakai bahasa apa kamu? Enggak, kamu kan datang tuh sekedar mengambil status nama kamu aja sama dia, bilang loading. Ngambil status nama? Maksudnya gimana? Maksud Anda saya mau cari pamor di tempatnya si loading? Bang, yang nonton si loading itu nggak pernah dia tembus penontonnya si loading itu paling 400, 500. Coba Anda lihat ini yang nonton di sini berapa? 2.600. Kok bisa-bisanya saya cari panggung di tempatnya si loading? Aduh, memang agak sulit ngomong sama mereka. Ini kan sudah saya bilang tadi. Kepala, survei membuktikan jika kepala sering dibentur-benturkan, sering terbentur, sering kena ubin lah, kena tembok, akhirnya memang mengakibatkan IQ jongkok, Bang. Jadi kusarankan sama abang ya, mohon kurang-kurangilah membenturkan kepala ke aspal ataupun ke ubin ya Bang ya. Memang kamu takut menghadapi loading? Oh enggak, janjian silahkan, tentukan jamnya kapan, silahkan kasih tahu sama dia, tapi syaratnya di komal masing-masing. Dia tidak perlu bertamu tempat saya tidak perlu bertamu sama dia. Sama-sama di komal masing-masing, ketemu di perang, di PK namanya. PK kalau di sini namanya, dia di TikTok. Ya tahu aja apa itu. Ya kamu nggak tahu Bang, kamu kan nggak bisa nggak pernah membuka co-host kan, nggak pernah membuka ini. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan kasih tahu sama si loading. Ya, bukan sama hanya si loading, sama si Juma, sama si Rashid, semua bilang sama mereka. Ayo, kalau berani. Sama Ripa gitu. Ripa nggak berani Bang. Ripa nggak berani sama saya. Tanyakan kalau nggak percaya, tanyakan sama Ripa. Betul tidak Ripa kamu takut diskusi sama Edis? Nggak berani dia. Jangankan Rifa, Zuma nggak berani. Nggak berani. Zulkifli M. Abbas alias Zuma alias Nur Alim paling takut kalau dengar nama Edis TV. Paling takut.
Orang akun saya jadi blokir kok sama dia. Kemarin Mau cari bang, poin aja di TV ini. kemarin bang, ada sekitar beberapa orang yang mengirim saya video bahwa si Zuma sedang live di tempatnya Fandi Ahmad. Saya buka yang dikirim mereka itu, nggak bisa bang, saya diblokir. Nggak bisa dibuka itu langsung teralihkan halaman lain karena saya diblokir. Itulah bang bukti bahwa betapa takutnya Zuma dengan Edis TV. Zuma itu paling takut bang sama saya bang, saya bilang. Sama loading aja sudah takut kamu, apalagi sama Juma. Berat memang mereka ini. Oke lah ya, Murianza. Kita berikan dulu kesempatan kepada muslim yang lain. Selamat pagi. Aduh, nggak nyambung ya. Udah saya bilang, cobalah ya, kalian sampaikanlah kepada si Zuma itu. Beranilah Zuma sama Edis TV, tolong kumpulkan nyalimu gitu. Gak berani. Zuma lah orang yang paling takut dengar suara saya saja dia udah lari terbirit-birit sambil membenarkan celananya yang melorot. Ada ini, lalu lari. Gak berani tuh. Gak berani. Ya. Berapa kali saya datang ke channel dia, ke Komal dia, berapa kali saya datang? Saya datangi ke Komalnya. Gelagapan. Gelagapan. Apalagi kalau ditanya misteri uang 67 juta. Tambah gelagapan lagi dia. Iya. Tambah gelagapan lagi dia. Ya. Tolong sampaikan kepada Zuma, kepada. Tetapi saya ini mempelajari Al-Quran selama 13 tahun lamanya. 13 tahun. 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Bahkan saya belum pernah ketemu dengan muslim yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Nah, dan saya di sini mengajak teman-teman muslim untuk diskusi. Tujuan diskusinya apa? Tujuan diskusinya supaya apa? Supaya jelas perbedaan antara Islam dan Kristen ini. Karena saya lihat banyak muslim-muslim itu mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Gitu. Seperti misalnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang muslim katanya. Bahwa Yesus menubuatkan nabi, seorang nabi yang bernama Muhammad gitu. Jadi saya di sini berkewajiban untuk menjawab bahwa ya itu tidak benar seperti itu. Atau abang ada tema yang lain atau mau bahas yang mana? Silakan lah, silakan. Apa yang kira-kira abang kuasai? Silakan. Tidak ada yang saya kuasai. Saya cuman hanya janggal abang yang cakap tadi Muhammad adalah Tuhan. Bagaimana penjelasan abang tentang tadi? Baik, terima kasih ya. Kita ganti sesuai dengan backgroundnya. Jadi setiap tema kita punya background. Sebentar. Setiap tema kita udah punya backgroundnya. Sabar ya bang ya. Nah ini dia. Ya. Ini dia. Muhammad adalah Tuhan. Oke baik, bang. Ya. Tuhan itu bahasa apa bang? Apa? Tuhan, Tuhan itu bahasa apa? Apakah itu bahasa India, apakah bahasa Inggris, ataukah bahasa Indonesia, ataukah bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya, di dalam Al-Quran itu apa? Robbi. Rob, ya, atau ilah. Nah, dua kata itulah yang diterjemahkan sebagai kata Tuhan. Ya. Nah, menurut Yusuf PI, abang kenal? Tidak. Oke, kalau nggak kenal berarti kita langsung ke Quran aja. Coba bang, tolong dibukakan surat ke-45 ayat ke-23. Ayatnya apa itu?
ayat ke-23. Nanti saya akan buktikan dari situ bahwa surat apa? Surat ke-43 atau surat Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah ya. Sekejap Ya. ya, saya searching dulu di Google boleh? Boleh. Yang penting jangan keluar dari aplikasi, Bang. Keluar dari aplikasi dia, saudara-saudara. Ada Al-Qur'an yang manual, Bang? Tidak ada, sebab saya di Jepang. Di Jepang kan ada Al-Qur'an, Bang? Ada juga, cuman masih dalam pekerjaan ini, masih istirahat. Oke, baiklah. Baik. Silakan. Coba Abang bacakan. Boleh, saya bantulah ya, karena Abang ini Boleh. tidak pegang Al-Qur'an karena di negara lain. Abang nggak berani bawa Quran ke Jepang ya? Ada juga di bilik. Di kamar. Oh, di kamar. Soalnya kalau bawa Quran ke lewat imigrasi itu saya agak takut. Kenapa emang malu? Iya, saya nggak berani gitu. Nanti saya panjang urusan saya kalau ditanya-tanya nanti. Tidak ada yang panjang. Oke, saya naik dulu, saya baca dulu ya. Surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23 ya. Saya bacakan. Sabar. Di sini dikatakan, "Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Ayat yang saya tekankan di sini, Bang ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut ayat ini, Bang, siapa Tuhannya mereka, Bang? Kesimpulannya bagaimana? Langsung ke intinya saja. Ya, intinya Tuhannya orang ini siapa, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bang ketawa? Oke lah, Bang, saya tidak bisa melanjutkan sama Abang karena pertama Abang tidak punya Quran, kedua kalau saya baca Quran pun Abang nggak nyambung. Oke, Bang, sampai ketemu lagi. Kesimpulannya bagaimana? Kita mau ngajak orang diskusi kayak gitu, kita sakit kepala. Padahal sudah saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dijadikannya mereka itu sesat? Siapa Tuhannya mereka? Katanya Allah. Apa yang mau diajak diskusi dari orang seperti itu? Oke, kita kasih naik lagi, ada Rama. Ya. Makasih Bang Bina Raja Wali, makasih Bang. Ya, Rama. Selamat pagi, Rama. Ya, selamat pagi. Oh, laki-laki. Pikir tadi perempuan. Iya, Bang Rama. Apakah Bang Rama seorang Muslim? Ya. Oke, terima kasih Bang Rama atas konfirmasinya. Maka kita bisa diskusi lanjut. Silakan Bang Rama, apa yang mau disampaikan? Silakan. Silakan Bang Rama. Ya. Silakan. Islam. Apa itu pertanyaannya tadi? Bahwa Anda sesungguhnya mempertuhankan manusia yang bernama Muhammad. Oh. Tidak. Ya, saya maklum kenapa Anda mengatakan begitu, karena saya pernah ngomong namanya itu Ustadz siapa sih namanya? Pokoknya belakangnya Khan begitu. Ya, banyak Ustadz, banyak maklum. Sebentar, Ustadz siapa ya? Duh, saya jadi lupa ini karena saya gini ya. Faisal Khan, ya, namanya Ustadz Faisal Khan. Dia mengakui bahwa Muslim itu beribadah kepada Muhammad.
secara kaidah Tidak. bahasa. Tidak. Nah itu. Ya, kalau Tidak menghadapi beribadah muslim kepada memang begitu. Muhammad. Oke, baiklah. Kita mulai ya, Bang ya. Kita mulai, Bang. Ya. Abang ada Al-Qur'an di situ? Kalau Al-Quran ada tapi nggak dibaca. Udah lama udah nggak dibaca. Nah, itu dia. Pantesan Abang tidak menemukan di situ yang ayat yang saya maksudkan. Oke, bisa dibuka kembali Al-Quran Anda yang sudah lama sekali tidak Anda baca? Ya, saya nggak bisa fokus sama pekerjaan. Nah ini makanya saya bilang. Oke, mudah-mudahan Abang nyambung ya. Walaupun saya bacakan, mudah-mudahan Abang nyambung. Karena banyak orang yang Ya, saya ya. bacakan tuh gak nyambung. Baik, di dalam Quran surat Al-Jatsiyah, makasih teman-teman yang kasih support, makasih. Di dalam surat Al-Jatsiyah nomor yang ke-23, di sini dikatakan begini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, menurut ayat ini, Bang, orang ini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berarti siapa Tuhannya orang ini? Ya, tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Orang ini, Bang, yang saya maksud, orang yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran ini. Itu tergantung umatnya. Mengikuti siapa itu kan seluruh umat. Apa nafsunya itu mengikuti nafsu Oh, mengikuti atau nafsunya. mengikuti keyakinannya? Oke, ya. Jadi, Bang, kalau ada seseorang yang dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk, tahluk, dikendalikan oleh hawa nafsunya, apakah itu yang dimaksud orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ya, orangnya kurang fokus kepada ketuhanannya. Orangnya kurang fokus itu kalau ngikuti hawa nafsu. Oke lah, orangnya Bang, kurang mungkin fokus. mungkin kita lain kali diskusi, Bang ya, karena Abang pun kurang persiapan. Gini, suatu saat mungkin kalau Abang ada waktu, makasih Bang Daniel. Mungkin kalau teman-teman ada waktu, Abang ada waktu, nanti bisa siapkan Al-Qur'an, nanti di waktu Abang yang senggang, terus Enggak, ya, kalau saya enggak usah pakai Al-Qur'an, Bang. Kalau saya udah kalau nggak pakai Al-Qur'an nanti jadi gabrul kita, Bang. enggak. Saya udah kalau Al-Qur'an bisa ngikutin syariat bisa. Aku kan sudah memperdalam makrifatnya. Enggak lagi sama ketuhanan itu udah. Saya Oh, udah berarti Abang ngetok. berarti Abang udah nggak percaya lagi sama Al-Qur'an. Bukan nggak percaya. Itu tergantung umatnya, manusianya. Oke Kan lah, Bang, tidak oke ada lah. jalannya Kapan-kapan lah kalau masing-masing, gitu. Bang. Begitu, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Mohon maaf, Bang. Jadi kita agak mumet saya kalau pagi ini, Bang. Aduh. Itu kita nggak diskusi tentang agama Islam, nanti diskusi tentang dirimu nanti. Saya tidak mau berdiskusi tentang dirimu. Saya tidak mau tahu tentang dirimu. Yang ingin saya diskusikan adalah diskusi antara Islam dan Kristen seperti itu, Bang. Ya. Oke, kita kasih naik ada Khairi. Oh iya, Khairi. Khairil ma'dubil alaihim waladdallin. Ya, Khairil. Halo Khairil. Halo Bang, Ya. Bang Khairil, apakah Bang Khairil seorang muslim? Muslim Bang. Ya, silakan Abang nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan, Bang. Ya, apakah Bang Khairil sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Silakan. Ya menyimak. Ya, gimana Bang? Dengar. Cuman kamera Bang yang masih gerak ke sana kian kemari. Coba begitu terus. Nah, begitu terus. Ya, gitu. Silakan. Jangan kadang begini, kadang nggak kelihatan, kadang rambutnya doang. Silakan. Ayat apa tadi Bang? Surat Al-Jatsiyah nomor yang ke-23.
Ayat yang ke-23. Ya, ayat yang ke-23. Silakan dibacakan. Iya, saya nyimak sudah tuh Bang. Ya, apa di situ dikatakan, Bang? Orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepenuhnya. Oke. Itu ya. Jadi menurut ayat Al-Qur'an tersebut, orang yang disebutkan di ayat itu mempertuhan apa, Bang? Hawa nafsu. Mempertuhan hawa nafsu. Nah, jadi Bang, dari situ marilah kita tarik satu kesimpulan apa itu mempertuhan. Betul? Betul? Iya Bang. Oke, silakan. Menurut ayat itu, apakah yang dimaksud dengan mempertuhan? Silakan. Silakan, Bang. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan. Panutan, ya. Dijadikannya hawa nafsu itu panutannya. Dijadikan hawa nafsu itu hal yang ditaati, dipatuhi. Dijadikan hawa nafsu itu yang mengendalikan dirinya. Artinya dia mengutamakan hawa nafsunya, mementingkan hawa nafsunya, menomorsatukan hawa nafsunya. Tahluk hidupnya kepada hawa nafsunya, dikuasai hidupnya oleh hawa nafsunya itu. Setuju? Setuju? Baik. Iya. Baik. Jadi dari situ kita tahu pengertian mempertuhan ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang dia tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun perintah-perintah iblis, berarti yang dipertuhan oleh dia itu siapa sebenarnya? Iblis, Bang. Iblis. Nah, saya mau tanya, Bang. Tolong Abang jujur. Abang berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Anda perbuat nggak seperti itu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya. Berarti Anda pertuhan nggak dia itu? Enggak, Bang. Nah ini, di sini udah standar ganda. Ini gue bilang ini standar ganda, Bang. Iya, masalah. Saya kan pelajar Al-Qur'an, Bang. Saya belajar ya. Kalau Bang Edis kan cuma berapa? 13 Gini aja, Bang. tahun kan. Kepada siapakah Anda patuh dan tunduk dan taat? Tidak boleh membantah apapun kata dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan semesta alam, Bang. Enggak kepada Muhammad. Enggak. Berarti boleh membantah Muhammad. Dia penyambung lidahnya saja. Sebentar. Berarti boleh membantah Muhammad. Boleh, Bang. Waduh, berat ini. Oke, silakan. Saya bilang, tolong katakan bahwa Muhammad boleh dibantah oleh seorang Muslim. Silakan. Ajarannya begini, Muhammad itu, Bang, menyebabkan Waduh, Nabi Muhammad. tadi katanya nggak boleh dibantah. Sekarang berat. Sebentar, Bang. Saya akan berhenti mengatakan Anda tidak mentuhankan Muhammad kalau Anda betul boleh membantah Muhammad. Masalahnya begini, Bang. Muhammad itu nggak boleh kamu bantah, Bang. Orang tua, bahkan presiden sekalipun boleh kau bantah. Mana ayatnya yang bilang sampean Muhammad tidak boleh dibantah? Baik, tolong dibukakan surat Al-Ahzab ayat ke-36. Silakan. Silakan. Coba dibacakan, Bang. Saya kesulitan kalau harus keluar dari di TikToknya, Bang. Baik, saya hafal kebetulan ayatnya ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Yang kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan tentang urusan mereka. Iya, Bang. Coba silakan Abang baca. Saya tak cari ini, Bang. Silakan. 36 ya, Bang. Ya, Al-Ahzab 36. Bolehkah Anda membantah Muhammad? Boleh, Bang. Silakan. Ini Muslim belum mengatakan boleh membantah Muhammad demi menghindari bahwa dia menuhankan Muhammad. Silakan.
Silakan. Belum ditemukan, Bang. Belum ditemukan. Nggak mungkin lah lompat dari situ, Bang. Pasti masih di situ dia, kecuali udah lompat, udah keluar. Al-Ahzab 36. Silakan. Ketemu, Bang. Silakan. Tinggal cari ayatnya. Ya, silakan dibaca. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukim apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu penetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oke. Jadi boleh nggak kamu punya urusan kamu kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan? Begini, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Oh, nggak mau saya. Kamu nggak punya pilihan lain selain patuh kepada dia. Iya, tidak patut bagi seorang laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan, kamu punya urusan yang lain. Nggak bisa. Bener itu, Bang. Terus abang bilang tadi katanya boleh membantah Muhammad. Boleh membantah Muhammad. Allah sendiri yang menegaskan kalau dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Begitu saja, Bang. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Iya. Oke, pertanyaan saya, siapa yang nyuruh manusia untuk pergi ke Arab nyiumin batu? Sebentar, saya kasih backgroundnya. Kalau bertentangan dengan Allah ya, baik. Saya kasih backgroundnya. Siapa yang menyuruh umat muslim untuk pergi ke Arab menciumi sebongkah batu ini? Silakan. Yang menyuruh pertama Allah, Bang. Coba tunjukkan dalilnya. Di surat, entah surat Al-Baqarah, entah surat apa. Silakan. Silakan. Ayatnya kalau tidak keliru itu, saya Bang. Saya carikan. Silakan. Silakan, saya tunggu, Bang. Sampai ayam tumbuh gigi pun saya tunggu. Silakan. Surat Al-Baqarah 186. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Macet, aplikasi tidak bisa dibuka, Bang. Saya bantu bacakan ya. Saya bantu bacakan. Al-Baqarah berapa, Bang? Al-Baqarah 196 sampai 97. Al-Baqarah 196. Baik, saya bacakan ya. Ya. Al-Baqarah 196. 196 ya. Ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung, maka hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari 3 malam. Haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Di mana di sini perintah untuk ciumin batu, Bang? Terus ke bawahnya, Bang. Udah habis ini, 196. 197 juga ada ayatnya. Oke, 197. Kita naik lagi ke 197. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya.
Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di mana di sini perintah untuk ciumin batu, Bang? Katanya perintah untuk haji, Bang. Perasaan tadi saya nggak nanya perintah untuk haji loh, Bang. Saya tanya perintah untuk nyiumin batu. Oh, gitu. Jadi tidak boleh, ta, Bang? Bang, tadi abang bilang Muhammad kalau mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah berarti nggak boleh ditaati, betul atau tidak? Sekarang saya tanya, perintah nyium batu ini perintah Allah atau bukan? Gimana, Bang? Putus, Bang. Waduh. Kadang-kadang mendadak loading kalau kayak gitu. Bang, perintah untuk pergi ke Arab nyiumin batu ini itu perintah siapa? Tidak ada perintah nyium batu itu, Bang. Nggak ada perintah nyium batu. Bener nggak umat muslim kalau ditanya bahwa ini ngikutin Muhammad? Ya, itu Juga Muhammad disuruh siapa Muhammad nyiumin batu? bukan perintah, jadi umatnya. Bukan, Bang. Muhammad ini disuruh siapa dia nyiumin batu ini? Dia punya otoritas, Bang. Bahkan di dalam Al-Qur'an diterangkan. Jadi Bang, yang berotoritas Muhammad apa Allah? dia diberikan otoritas. Sampai katanya Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Sesuatu yang dilakukan Muhammad dan dikatakan Muhammad bukan karena nafsunya. Terus Kabang bilang boleh dibantah, gimana? Karena tidak bertentangan, Bang, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Bang. Selama tidak bertentangan. Adakah larangan mencium batu dalam Al-Qur'an itu? Baik. Adakah larangan mencium batu dalam Al-Quran? Begini, Bang. Di dalam Al-Quran dikatakan janganlah kamu mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik, betul? Sekarang saya tanya, sebelum zaman Muhammad lahir, betul nggak orang-orang musyrik itu bertawaf di Ka'bah ini, ya mereka keliling di Ka'bah ini menyembah berhala mereka, dan mereka juga mencium-ciumi batu ini, betul tidak? Betul, Bang. Terus kenapa Anda mengikuti mereka? Yang musyrik itu kan yang berhala itu, Bang. Gimana? Mencium batu. Yang menuhankan batu itu. Nabi Muhammad mengajarkan mencium batu itu tidak. Jadi Muhammad tidak ada mengajari mencium batu? Tidak ada, Bang. Berarti mereka ini mengikuti ajaran siapa ini mencium batu ini? Nabi Muhammad sendiri mencium dan kemudian Tadi katanya tidak ada. Tadi katanya bukan dia yang mengajari, sekarang Muhammad sendiri. Ini gimana nih? Aduh, saya teringat lagi dengan Bang, betul nggak dalam agama Islam diizinkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Salah satunya adalah berdusta kepada musuh. Boleh? boleh. Nah, udah selesai lah kita, Bang. Oke, sampai ketemu lagi, Bang. Aduh, repot kalau begini dia berdusta terus gimana? Aduh, tadi dia bilang bukan Muhammad yang ngajarin, ajar Muhammad. Ini gimana sih? Aduh, berat kayak gini nih caranya. Aduh, berat. King Amiruli, silakan nyalakan kamera, Bro. Gak bisa, Bro, udah dibilang dari tadi. Baik, seperti saya semalam kalau nggak salah udah ngomong, Bro, besok naik saya siaran jam sekian, tolong naik dan nyalakan kamera, betul? Iya, udah dibilang, udah dihilangkan. Oke, baik, silakan besok naik dengan akun yang bisa menyalakan kamera. Kan sudah saya bilang, naik nyalakan kamera. Itu tugasmu, mencari followers itu tugasmu. Gimana sih? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi, ada Zubair Muntazor. Ya, selamat pagi Zubair Muntazor.
Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Zubair Muntazor, nyalakan kamera, marilah kita diskusi dengan baik. Silakan. Gelap bang, abang di mana nih? Di kamar. Apakah tidak bisa menyalakan lampu? Bentar dulu. Ya silakan bang. Banggalah bang jadi muslim bang. Jangan abang malu jadi orang Islam gitu loh bang. Ya. Seolah-olah kok abang itu malu dilihat, oh saya malu bang, nanti lihat orang saya kalau saya muslim. Jangan gitu bang. Banggalah jadi muslim. Ya silakan bang. Ya. Silakan. Ya silakan. memang harus bangga bang. Soalnya Muslim itu kan udah apa ya? Yang namanya Muslim kan udah pasti nggak kayak oten-oten itu bang. Ya jelas lah, beda lah kita bang. Kami mentuhankan Yesus, kalian mentuhankan Muhammad gimana? Ya silakan. Apa yang ingin abang sampaikan? Kamu mentuhankan Yesus kah? Betul. Yang namanya Kristen itu wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti itu. Sedangkan Anda wajib mempertuhankan Muhammad. Silakan. Kata siapa yang wajib mempertuhankan Muhammad, bang? Oke. Anda punya Al-Quran? Punya. Silakan dibuka surat Al-Jathiyah nomor 23. Tadi kan udah menyimak semua aku tadi itu. Oh, tadi sudah menyimak. Iya sampai ke sama kamu kan itu diturunin sampai ke Gunung Batu tuh nah. Nggak ada, saya turunin loh, kamu baru naikin loh, jangan fitnah. Enggak, maksudnya yang tadi itu nah, yang sebelum aku nih nah, yang sebelum aku tadi itu nah. Begini Zubair, coba bisa nggak kamu nyari tempat supaya mukamu nggak separuh kelihatannya. Coba cari tempat. Soalnya aku nggak pakai baju, makanya di kelihatan separuh, takut kena band tuh nah. Iya, tapi jangan naik turun. Nah segini ya, jangan gerak-gerak ya. Gini, Bang Zubair. Ya. Kalau ada seseorang, dia patuh, tahluk, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, menurut Al-Quran dia mempertuhankan siapa? Ya mempertuhankan hawa nafsu. Oke, kalau begitu, jika ada seseorang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, berarti dia mempertuhankan iblis itu atau tidak? Ya, betul. Nah, berarti kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad, berarti dia mempertuhankan siapa? Mempertuhankan Muhammad. Nah iya, kau lakukan nggak itu? Nah tapi jangan sebentar, kau lakukan nggak itu? Siapa aja yang mempertuhankan Muhammad itu sesat. Berarti kau tidak patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad. Perintah Allah yang disuruh Muhammad, yang wajib-wajibnya aja yang dilakukan. Kalau yang nggak wajib, yang sunat. Sebentar. Apakah Anda wajib patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad? Nah, kalau yang wajib tunduk. Aduh, yang ditanya apa? Bang, coba gini, coba ya. Sekarang gini, Anda wajib nggak patuh, tahluk, tunduk, mengikuti perintah iblis? Ya. Tidak. Oke, Anda wajib tidak tahluk, patuh, tunduk, mengikuti perintah Muhammad? Tidak wajib itu, tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti boleh membantah Muhammad? Boleh membantah Muhammad. Mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu boleh dibantah omongannya? Silakan. Tapi saya bisa tunjukkan kepada Anda, barang siapa yang patuh, yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Saya bisa tunjukkan ayatnya itu. Kok bisa-bisanya Anda berani-beraninya tidak patuh, tidak taat, berani Anda membantah Muhammad?
Silakan. Demi supaya menghindari supaya Anda tidak jadi menuhankan Muhammad. Masa demi? Waduh, daripada saya dibilang menuhankan Muhammad, berarti bolehlah Muhammad kita bantahlah. berat. Nanti kalau jangan cepat-cepat diturunin kalau masih ada Nggak jawaban. ada. Masalahnya abang itu terjeda. Bukan terjeda sih, pura-pura terjeda. Padahal sebenarnya Anda dengar. Dia udah masuk, cuma baru ini masuk. Bang, menurut Yang Al-Quran, Muhammad boleh dibantah nggak? Menurut Al-Quran nggak boleh dibantah. Nggak boleh dibantah. Menurut Anda boleh dibantah? Boleh. Berarti Anda melawan Al-Quran? Tidak melawan Al-Quran, cuma kan Udah, Muhammad selamat jalan. Selamat jalan. Kalau udah begini diajak diskusi Kan kita Muhammad- sakit kepala ini. Sakit kepala kalau diajak gini. Menurut Al-Quran Muhammad boleh dibantah nggak? Nggak boleh. Menurut Anda boleh nggak? Boleh. Berarti Anda melawan Al-Quran? Nggak. Oh, udah. Yang kayak begitu kalau Anda terusin lanjut diskusi, yang ada Anda muntaber. Yang mau gimana lagi yang jadi gitu diajak diskusi? Gimana? Aduh, berat. Menurut hukum boleh nggak mencuri? Tidak boleh. Menurut Anda boleh nggak mencuri? Boleh. Berarti Anda mengajarkan melawan hukum nggak? Nggak. Udah, meninggal. Aduh. Kayak gini mau gimana? Sudah saya bilang, menurut hasil riset penelitian saya, jika kepala sering dibentur-benturkan, mau ke ubin, mau ke aspal, mau ke tembok, berakibat IQ turun. Makanya saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Aduh, berat. Gimana kayak begini nih? Kurang-kurangin lah benturin kepala ke ubin itu. Aduh. Mitrayasa. Silakan kita naik. Mitrayasa. Diari natural. Mitrayasa. Halo Mitrayasa. Diari natural. Mitrayasa. Halo Mitrayasa. Salam kenal bang. Ya, Bang Mitrayasa, apakah Anda seorang Muslim? Ya Muslim saya bang. Tuh. Oke, baik. Siap diskusi dengan baik ya Bang ya? Siap berdiskusi dengan baik? Oke, silakan Bang. Apa tadi yang Anda mau lanjutkan? Silakan. Silakan Bang. Gimana bang? Ulangi bang pertanyaannya bang. Pertanyaannya, menurut Al-Quran, jika Anda... Saya punya gambar bagus nih Bang, nih. Sorry ya, saya agak kesini biar ini. Saya punya gambar bagus nih. Menurut Al-Quran Bang, kalau Anda dikendalikan oleh hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, patuh, takluk, tunduk, mengikuti hawa nafsu, menurut Al-Quran itu Anda mempertuhankan siapa? Kalau saya, Tuhan saya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala bang. Kan nggak nyambung kan? Memang mau sulit sama mereka ini sulit. Oke Bang, sampai jumpa. Kalau kayak gini-gini gimana kita mau jadi diskusi? Saya nggak nanya dia loh, saya nggak bilang dia. Saya bilang kalau ada orang dikendalikan, dikontrol, mengikuti, patuh, takluk, tunduk, dikuasai hawa nafsunya, berarti orang tersebut mempertuhankan siapa? Saya mempertuhankan Allah. Udah saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Yang kayak begitu mau diajak diskusi gimana coba? Persis diskusi sama bolot. Oh bolot kan? Oi Lot, apa kabar Lot? Ditanya apa kabar? Oi
Woi, gimana? Wah. Tadi siang saya mandi di pakai Yang ditanya apa? Yang ditanya apa kabar? Ngomong sama bolot. Yang ada sakit kepala, muntaber. Gimana sih? Cobalah yang waras-waras lain lah. Aduh, jangan kalian kirimkan yang gak waras-waras itu. Aduh, gimana sih? Oke, kita kasih naik Riyadi Hussein. Teman-teman jangan lupa follow ya, teman-teman. Kalian kalau nonton jangan lupa kalian follow. Nanti kalian nggak dapat notifikasi loh kalau saya sedang live nanti. Di follow ya, follow. Ya, Riyadi Hussein, Muslim bang. Halo bang Riyadi. Halo, ada suara? Kedengeran bang. Muslim bang? Iya Muslim, bentar saya pakai headset biar kedengaran. Oke, ya. Muslim. Baik, silakan bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Gimana? Silakan nyalakan kamera. Saya kirim undangan ya bang ya. Saya kirim undangan. Sudah muncul di layar Anda. Silakan diterima. Bentar saya lihat dulu. Oke? Ya. Ya bang. Bang Riyadi, apakah Bang Riyadi sudah menyimak tadi? Ya, sedikit. Sedikit, Udah. Baik Bang Riyadi. Jadi gini Bang Riyadi, menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ada. Ada. Ya. Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu adalah orang yang menuruti, patuh, tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Nah, saya punya gambar nih. Ini ada tangan. Kemudian ini ada seorang manusia. Jikalau manusia ini dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh sang hawa nafsu, sehingga dia melakukan apapun kehendak hawa nafsunya itu, maka itulah orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Setuju ya bang ya? Setuju. Nah, kalau ada seseorang patuh, tahluk, tunduk mengikuti syaitan, dikendalikan oleh syaitan, dia hidup dalam keadaan menghambakan diri, berbakti, mengikuti apapun perintah syaitan itu, maka dia menjadikan syaitan itu sebagai Tuhannya menurut bahasa Al-Quran. Betul? Iya. Oke, saya mau tanya jujur, ini terakhir, kesimpulan terakhir. Anda berbuat seperti itu nggak kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang dikatakan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Anda perbuat nggak seperti itu kepada Muhammad? Saya pribadi yang ditanyakan ya. Jadi begini, sebelumnya saya mengatakan ya, saya bukan seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, ataupun seorang ahli Al-Quran. Saya memeluk agama Islam dengan memakai logika saja ya. Kalau memang harus ditanyakan dengan fikih ataupun hadis, saya paling izin pakai Google aja. Menurut saya pribadi ya, Rasulullah itu, Nabi Muhammad memang kita patuh, kita taat, kita tunduk, kita mengikuti, karena memang saya memegang ajaran mazhab yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang sekelumpulan orang-orang yang taat, yang patuh pada mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Tetapi dengan catatan saya tidak menuhankan beliau, Pak. Saya mengakui beliau adalah Rasul saya. Nah ini berarti ini yang disebut dengan standar ganda, Bang. Gimana Bang maksudnya? Kenapa saya katakan standar ganda? Begini, kalau ada orang memasukkan apel ke mulutnya, mengunyahnya lalu menelannya, itu disebut memakan, betul? Iya betul. Kalau apel ini saya ganti duku, saya masukkan, saya kunyah, saya masukkan ke dalam mulut, itu disebut juga memakan, betul? Iya betul. Kalau saya ganti buah kurma, tetap memakan namanya kan? Iya betul. Baik, itu artinya kita menggunakan standar yang sama gitu. Nah, sekarang Bang,
Silakan nyalakan kamera Bang. Sekarang gini, kalau ada orang yang tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kehendak-kehendak dari hawa nafsu, itu disebut mempertuhankan hawa nafsu. Iya. Kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, itu disebut mempertuhankan iblis. Betul? Iya. Nah sekarang kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad, Iya. kenapa standar-standarnya yang sudah kita bangun, sudah capek-capek kita dirikan bangunan logika berpikir kita, kenapa tiba-tiba runtuh? Ketika itu kita terapkan kepada subjek yang bernama Muhammad. Benar, saya paham maksud kita Bang. Tapi begini Bang, sebelum kita lanjut di pembahasan, boleh saya lihat ayat yang menyatakan hawa nafsu adalah dipertuhankan. Coba saya Silakan. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah atau Quran yang ke-45, Iya. ayatnya yang ke-23. Silakan Abang cek. Oh iya ada. Ya, silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Kalau menurut saya ya, menurut logika tadi yang saya katakan, maaf kalau logika saya salah, kata-kata di sini disampaikan hawa nafsu. Ini contoh sebagai orang-orang yang syirik, yang menuhankan, maksudnya dia ingin kaya. Contoh ya Pak ya, dalam konteks kekayaan. Dia hawa nafsunya ingin menjadi seorang yang kaya. Maka dia menyembah iblis, melakukan perbuatan yang syirik. Sehingga dia menuhankan iblis dari sifat ingin kayanya tadi Pak. Tidak ada singgung kata Nabi Muhammad di sini Pak. Itu maksud saya. Ya, yang saya permasalahkan itu begini. Banyak orang tidak mengerti apa definisi mempertuhan. Ayat itu kan berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Iya. Maka mari kita definisikan apa pengertian mempertuhan. Apakah mempertuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu sang pencipta? Tentu tidak. Apakah mempertuhan itu adalah perbuatan menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah hal-hal yang goib, yang memiliki kuasa, ya, sehingga dia bisa menurunkan hujan? Kan tidak. Iya. Mempertuhan adalah satu perbuatan membuat dirimu dikendalikan oleh dia, dikontrol oleh dia, sehingga dirimu takluk kepada dia. Betul atau tidak? Betul. Nah, itulah yang kalian perbuat kepada Muhammad. Iya. Kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara membuat diri kalian tidak berdaya di hadapan Muhammad selain daripada mematuhinya. Makanya saya punya gambar yang bagus seperti ini. Siapakah sesungguhnya yang mengendalikan seorang muslim? Lihat ini, saya punya gambar bagus. Makanya saya tanya, betulkah Muhammad yang mengendalikan seorang muslim? Sehingga seorang muslim hidupnya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, ini pakai siwak, semua ngikutin Muhammad. Bukankah Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Kau bangun pagi, ambil air, kumur-kumur, puk-puk-puk, semprot hidung, begini. Kenapa? Kau membuat dirimu, betul tidak? Kau sesungguhnya kau telah diatur oleh Muhammad. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini. Betul tidak? Boleh saya menjawab ya? Silakan. Iya. Silakan. Saya menjawab dasar ya. Silakan. Saya tidak bilang agama lain, dasar di dalam agama Islam. Segala sesuatu yang diyakini kami, contohnya iman. Iman itu adalah segala sesuatu perbuatan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan kata-kata, diamalkan dengan amal perbuatan atau dengan lidah dari diucapkan ya. Kami itu meyakini, kami itu menuhankan ketika kami meyakini. Patuh bukan berarti yakin dia Tuhan. Contoh ya, mohon maaf. Di dalam suatu perusahaan. Kayaknya kita nggak nyambung ini Bang. Nyambung. Gini Bang, begini Bang ya.
Saya tidak pernah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah sang pencipta. Boro-boro sang pencipta. Saya pastikan Muhammad tidak sanggup membuat lalat. Saya pastikan itu. Saya paham. Yang saya pertanyakan itu begini, kenapa kamu mempertuhan dia gitu loh? Membuat dirimu dikendalikan oleh dia, membuat dirimu tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kepada perintah seorang manusia. Jawaban saya belum selesai, Bang. Maksud Silakan. Saya memang patuh, saya memang taat, saya memang mengikuti ajaran-ajaran Rasul. Tetapi di dalam hati saya itu tidak meyakini bahwa beliau adalah Tuhan. Beliau adalah Rasul. Yang Kan nggak nyambung kan? Bang, sebentar Bang. Menurut Anda Tuhan itu sejenis sesuatu atau apa sih? Menurut Anda Tuhan tuh sejenis sesuatu gitu, kayak tepung sama beras beda gitu. Apa gitu menurut Anda? Yang tidak berbentuk, tidak bernama dan tidak sebagainya. Wah, ini makanya nggak pernah nyambung diskusi kita, Bang. Coba Bang, coba cek di bahasa Arabnya tadi surat Al-Jasiyah 23 tadi. Coba cek bahasa Arabnya. Seperti yang saya ulangin tadi ya. Ya, silakan. Bukan ahli agama, bukan ahli Al-Quran. Silakan. Ya, ada. Al-Jasiyah atau surat ke-43 ayatnya yang ke-23. Ada ayatnya, ada Al-Qurannya ada. Ya, silakan dibaca lagi Bang. Arabnya apa artinya? Artinya saja Bang. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah? Oke, stop dulu di situ Bang. Kata Tuhan di situ bahasa Arabnya apa Bang? Ilahi atau Rob? Ilah, enggak ada kata Rob di situ. Di situ bahasa Arabnya Tuhan itu kan terjemahannya Tuhan. Nah, di bahasa aslinya itu adalah ilah. Setuju? Setuju. Jadi pernahkah kamu mendapati atau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Saya mau tanya sama Abang, ilah itu sejenis tepung gitu atau gimana? Membuat hawa nafsu itu jadi sejenis sesuatu itu enggak? Atau gimana? Apa pengertian ilah itu coba? Ya, ilah itu adalah Tuhan. Iya, pengertiannya apa? Pengertian Tuhan itu apa? Atau ilah itu apa pengertiannya? Ya, Tuhan atau sesuatu yang disembah lah. Saya kasih tahu penjelasannya Bang ya. Memang memang seperti saya bilang, saya itu 13 tahun Bang mendalami Al-Quran. Memang kalau ngomong sama orang awam agak sulit. Gini loh Bang, ilah itu adalah sesuatu apapun, dia bisa apa aja. Ya, ilah adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri, yang kepadanya kamu membuat diri kamu itu dikendalikan, dikuasai, yang membuat diri kamu itu mengutamakan dia, mencintai dia, melebih-lebihkan dia di atas segalanya. Itu ilah, bisa apa saja Bang. Ilah itu bisa apa saja, bisa uang, bisa hawa nafsu. Makanya kami bukannya arti kata ilah itu sesembahan atau seorang penguasa, atau bukan seorang maksudnya, sesembahan atau penguasa. Iya, yang mengendalikan, yang menguasai sesuatu. Iya, itu saya terima. Iya, makanya saya tanya, Muhammad itu betul tidak bagi kamu dia itu adalah harus kau utamakan, harus kau cintai, harus kau taati, harus kau patuhi, apapun perintahnya harus kau lakukan, betul tidak? Betul, tapi itu bukan atas kehendak Muhammad, karena disuruh oleh Allah. Dia kan ada pesuruh, Muhammad kan pesuruh. Jangan masalah disuruhnya dulu, berarti kedudukan dia secara kaidah bahasa tadi bagi kamera dinyalakan Bang. Berarti kedudukan dia bagi kamu itu sesuatu ilah nggak dia itu? Kedudukan, kita bicara soal kedudukan, oke. Iya, kedudukan dia ilah nggak? Di tempat di hatimu tuh dia ilah nggak? Kedudukan dia disebut ilah, kedudukan disebut ilah. Makanya saya bilang, sesungguhnya ilah kamu itu adalah Muhammad, betul? Enggak, dengar dulu. Nah, kan berat kan? Tetap. Ini berat kalau udah kayak gini, berat. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu.
Anda dengar dulu ya kan? Silakan. Atas kemampuan Rasul sendiri, konteks dari kata-kata Anda tadi memang benar. Pesuruh penguasa yang kita taati, yang kita apalah segala macam itu bisa dikatakan. Iya, dan itu sudah diakui oleh Yusuf PI, sudah diakui benar, itu. Muhammad itu Rob. Ya, apa yang beliau lakukan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Itu jawaban. Suara saya kedengaran, Bang? Iya. Ada. Ya. Jadi Anda sudah mengakui ya bahwa status Muhammad itu adalah ilah, adalah Rob. Iya, kata-katanya seperti itu kalau. Ya, betul. Memang kalau secara kaidah bahasa, memang Yusuf PI pun mengakui itu. Cuman masalahnya kan banyak orang awam yang membuat orang awam itu sudah terkontrol pikirannya, gitu loh. Jadi memang secara kaidah bahasa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob dia. Iya. Nah, cuman gini Bang, masalahnya begini. Kenapa sih kita ini saling kayak nggak saling berkaca gitu loh? Kalau kami orang Kristen, kami akui Yesus itu Rob kami, Tuhan kami, yang kepadanya kami harus tunduk patuh, yang dia itu harus bertahta di dalam hidup kami itu sebagai raja yang menguasai kami, jadi kepala kami. Makanya ketika Yesus tidak jadi kepala kami belok kiri belok kanan, mabuk, narkoboy, itu. Tapi kalau Yesus jadi Tuhan, jadi kepala, jadi penguasa kami ngikutin dia. Nah, makanya Bang, kalau ditanya, terus kalau begitu Tuhanmu banyak dong. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bang, Roh Kudus dan Yesus itu asalnya dari Bapa di surga, seperti Yesus mengatakan, aku udah datang keluar dari Bapa. Jadi Yesus itu bukan Tuhan lain, bukan ilah lain. Roh Kudus bukan Tuhan, bukan ilah lain. Jadi begini, yang datang yang berasal dari Bapa di surga. Nah, sekarang masalahnya begini Bang, kami sudah mengakui bahwa Yesus Tuhan kami, Roh Kudus Tuhan kami, yang datang daripada Bapa. Oke. Ya. Jadi Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Kalau Anda sebenarnya mempertuhan Roh Kudus, otomatis Anda mempertuhan Yesus, otomatis Anda mempertuhan Bapa di surga. Nah, sekarang yang mau saya tanya sama Anda, kenapa Anda tidak mengakui bahwa Anda sebenarnya merobkan Muhammad? Saya jawab. Pada awalnya saya tidak mau keluar konteks dan saya tidak mempersalahkan konteks agama kalian ya. Di sini saya datang hanya mengklarifikasi bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Saya datang hanya meluruskan dan mengklarifikasi. Jadi begini. Tadi katanya Muhammad Rob, sekarang bukan Rob, gimana sih Bang? Ya gini. Saya baru mau jelaskan. Gini. Jadi gini ya. Pada dasarnya Islam dikatakan setelah menyebut 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah, ngapain saya bukan di Islam, Pak? Syahadat itu yang mendasarkan. Jadi Muhammad itu Rob atau bukan, Bang? Anda mengatakan konteks kata-kata bahwa Muhammad adalah menyuruh taat. Konteks Bang, kata itu menjawab. saya tanya singkat aja, Bang. Bang, saya tanya singkat aja. Muhammad itu Rob atau bukan seperti kata pernyataan Yusuf? Oke, saya jawab. Muhammad itu bukan Rob, dia adalah utusan yang diperintahkan agar sebentar Rob, sebentar bukan. Makanya bener kan? Bener kata Yusuf ini. Muhammad adalah Rob, tapi kadang on, memang kadang on. Kadang-kadang on. Kadang-kadang memang gitu, Bang. Susah kalau tempat kami. Kalau tempat kami Yesus itu Tuhan terus, nggak pernah off, nggak pernah on. Maksudnya terus dia on terus. Ini, Bang. Kalau tempat kalian kadang-kadang on, sebentar on, oh sebentar, off dulu hari ini off, hari besok on, gak gimana sih Bang, macam sip kerja. Saya dari tadi berusaha, gini Bang, ya dulu ya. Saya dari tadi berusaha memahami apa yang Abang jelaskan. Gantian dong, Abang harus memahami apa yang saya jelaskan. Silakan. Silakan. Oke, penjelasan tolong dipahami ya. Ya. Saya mengakui Muhammad dikatakan tadi ilahi itu bukan dari hati. Ingat ini, saya ngakui itu berdasarkan konteks kata. Konteks kata yang dikatakan ketika kita taat, ketika kita patuh, konteks kata benar kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dari konteks perbuatan, Nabi Muhammad berbuat seperti ini bukan atas perintahnya. Dia disuruh, dia diperintahkan. Yang suruh adalah Tuhan. Itulah yang kami sembah. Oke, berarti Allah menyuruh supaya kalian mempertuhan Muhammad. Bukan. Duh, gimana sih? Berarti Allah menyuruh supaya kalian mengilahkan Muhammad.
Jadi gini, saya balik bertanya, tolong dijawab ya. Saya balik bertanya sekali aja pertanyaan. Saya Silakan. bertanya, tolong. Silakan. Kita bisa tahu ini. Silakan. Betapa rendahnya seorang Tuhan ketika dia turun ke dunia menyamar. Kalau memang Tuhan Menyamar. Menyamar. ya, menjelma. Abang ada Quran di situ? Gini. Abang ada Al-Quran di situ? Saya belum selesai Bang. Gini, saya mau bertanya. Sebentar dulu. Coba bukakan Quran surat Maryam ayat yang ke 16. Ya. Coba dibacakan. Ceritakan Nabi Muhammad kisah Maryam di Alkitab Al-Quran, yaitu ketika mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. 17. Iya, 17. Maryam, 17. Iya. Itu ayat berapa? Ayat 17. Coba 18. 18 ya. Ya, 17 dulu, 17. Dia Maryam memasang takbir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapan. Coba dibaca bahasa Arabnya. Lalu kami mengutus roh kami. Roh kami itu roh kami itu rohnya siapa itu? Kami itu siapa? Saya suruh memahami lagi. Di situ bahasa Arabnya ruhana itu, betul nggak? Iya. Nah, lalu kami mengutus ruh kami, ya, ruh kami yang menjelma menjadi manusia, betul? Iya. Menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna ya. Coba dibaca terjemahnya lagi. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, kemudian dia menampakkan diri, bukan menjelma, menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang Coba sempurna. dibaca bahasa Arabnya, Bang. Fastahazat min nihim hijaba wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiya. Oke, jadi dia menampakkan diri. Ruhnya Allah itu menampakkan diri dalam rupa manusia. Iya, dia kemudian menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Berarti hina lah ya, rohnya Allah berarti menjelma jadi manusia, berarti hina ya. Kan roh Allah, kami mengutus roh kami, Jibril. Iya. Jibril nggak ada di situ, Bang. Nggak ada di situ Jibril. Cek bahasa Arabnya, Bang. Sebentar, cek bahasa Arabnya. Ada nggak Jibril di situ? Cek bahasa Arabnya. Kalau ada di situ Jibril, saya terjun dari Monas, Bang. Yuk. Iya, nggak ada. Yang ada di situ adalah rohnya Allah, ruhana, ruh kami di situ Allah nggak? Ada. Farsalna ilaiha ruhana. Iya, ruhana. Kami di situ, ana di situ, Allah bukan? Iya. Nah, berarti rohnya Allah menjelma menjadi manusia, betul? Hinalah dia ya. Hinalah dia merendahkan menjadi manusia ya. Hina ya, Bang ya? Kalau saya katakan hina, berarti Anda mengatakan Anda juga hina seperti itu. Bukan, karena Anda bilang begini loh. Di dalam konsep kekristenan, firman itu menjadi manusia. Dia lahir dalam tubuh seorang perawan, dalam rahim seorang perawan Maria, kemudian lahir. Terus Anda katakan hina, katanya begitu kan? Betul? Betul. Yang membuat hal seperti itu menjadi hina apa? Yang membuat kalau firman nuzul menjadi manusia, lahir lewat rahim seorang perawan, yang membuat dia hina itu apa coba? Yang berlaku yang membuat hina kan kelakuan manusia yang dilakukan di bumi ini. Seperti, maksudnya pertanyaan tadi gimana? Gak jelas saya. Tuh kan langsung mendadak ini kan pusing tuh. Bang, di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam
Bukan surat Maryam, surat Ali Imran ayat yang ke-40. Surat Maryam ayat yang ke masih surat Maryam yang Abang buka itu, ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian." Betul nggak? Saya lihat dulu. Di situ ada kata-kata gulam. Gulam itu anak laki-laki, zakian. Seorang anak laki-laki yang suci. Kok kau bilang hina? Gimana sih? Kalian injak-injak lo Quran kalian sendiri itu gimana, Bang? Coba dicek. Maryam 19. Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Betul nggak? Iya. Betul? Di dalam terjemahannya anak laki-laki yang suci, betul? Iya. Mana di situ dibilang hina, Bang? Iya. Terus kenapa Abang bilang hina? Gimana sih, Bang? Di dalam Al-Quran, Isa itu disebutkan seorang anak laki-laki yang suci. Nggak ada Muhammad dibilang suci di Quran. Saya tantang umat muslim, kalau ada dibilang Muhammad itu suci, saya terjun dari Monas. Oke, Coba ada nggak gitu dalam gini, Bang. Quran pernyataan bahwa Muhammad itu seorang yang suci? Jadi gini, Bang. Sebelumnya kan saya kembali ke pembicaraan saya yang awal yang pertama. Silakan. Klarifikasinya, saya di sini bukan saling menyalah-nyalahkan agama. Lakum dinukum waliyadin, agama. Betul, kita hanya diskusi saja, Bang. Kita diskusi meluruskan pandangan-pandangan yang selama ini Anda hanya mengikuti ulama, bukan yang tertulis dalam Quran itu. Nah, mungkin kalau kita bahas terlalu jauh, memang ketidakpahaman saya mungkin akan dikalahkan oleh Abang. Di sini saya mengklarifikasi bahwa Nabi Muhammad bukan Rob. Kenapa ya? Ini kembali ke tadi ya. Tadi Rob, sekarang bukan. Gimana? Tadi Abang bilang Rob. Tadi barusan nggak Abang bilang bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah ilah? Iya. Berarti Muhammad ilah nggak secara kaidah bahasa? Secara kaidah bahasa, iya. Oke, ilah bahasa Indonesianya apa? Ilah, ya penguasa atau yang dikuasai atau yang disembah. Tuhan, betul? Nah, berarti secara kaidah bahasa Muhammad Tuhan, betul? Secara kaidah bahasa, ya. Ya iya. Terus di mana salahnya, Bang, kalau saya bilang bahwasanya kami Tuhan kami adalah Yesus, Tuhan kalian adalah Muhammad? Ya. Dan saya berkata, kenapa Nabi Muhammad yang diutus, bukan Allah sendiri yang menyamar jadi manusia? Karena Allah itu adalah zat yang paling tinggi, yang tidak bisa disebut tidak pantas untuk turun ke dunia. Makanya kalau nyamar jadi pohon gimana? Bukan nyamar, tapi jelma. Menjelma jadi pohon. Maksudnya gimana? Kalau di dalam Quran, oke, coba Abang cek di dalam Quran. Ya. Daniel Pan, makasih Bang. Coba Abang buka Quran. Sebentar ya. Bentar. Ya. Coba bukakan surat ke Al-Qasas. Ya. Ayat yang ke-30. Ayat berapa? Al-Qasas, surat Al-Qasas itu surat yang ke-28. Ayat yang ke-30. Oke. Ya. Coba di situ dibacakan. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, yang itu kan? Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebelah kanan lembah. Dari apa? Ya. Ujung-ujungnya dari apa? Dari sebatang pohon, betul nggak? Dari sebatang pohon kayu, betul nggak? Iya, sebatang pohon. Di Iya. sebelah tanah yang di iya. Lalu apa kata sebatang pohon kayu itu?
wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, ya Tuhan seluruh alam. Oke, suara itu keluar dari mana? Suara sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu keluar dari mana suara itu didengar Musa? Dari kata Ini dari Al-Quran. anallahu rabbul alamin. Kata-kata ini, sesungguhnya aku ini Allah. Ini anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya aku ini Tuhan semesta alam. Keluar dari mana suara itu? Dari konteks kata dia mengatakan ya memang keluar dari pohon. Dari keluar pohon, berarti Tuhanmu wujudnya pohon. Jadi gini Bang. Sebatang pohon. Ya. Jadi gini Bang ya. Oke, sebelum terlalu jauh, kembali lagi ya. Saya katakan tadi, saya kalau bahas terlalu jauh saya pasti kalah karena pemahaman saya mungkin tidak pada. Makanya Saya begitu pamit, ya. Bang. Iya, makanya begitu gini Bang. Jadi kalau kita sebenarnya baca Bible, Al-Quran itu memerintahkan loh kepada Abang disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sayangnya Abang nggak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Abang beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, kitab karangan ulama. Padahal di Quran itu Bang, nggak pernah ada di Quran itu. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran ini. Kitab karangan ulama ini, syekh ini, kitab ini. Nggak ada Bang di Quran. Yang ada Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ketika Anda baca kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya Anda akan dapati bahwa Tuhan itu berbicara dengan para nabinya dengan perantaraan Sang Firman. Ya. Jadi selalu firman. Makanya firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Yesaya. Firman Tuhan datang kepada... Firman Tuhan itu yang datang. Ya. Nah, makanya di dalam perjanjian baru, firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia dia. Dan dia diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi dalam agama kami, sang firman itu menjadi manusia. Kalau dalam agama Anda, firman jadi buku. Kembali ke laku Aliadin. Saya datang ke sini kembali lagi ya. Biar di akhirat nanti menyaksikan bahwa saya pernah datang untuk klarifikasi ketika Rasulullah dianggap sebagai Tuhan untuk meluruskan. Biar menjadi saksi nanti. Bukan meluruskan Bang, Anda mengiyakan. Anda mengiyakan tadi Muhammad itu adalah ilah, betul? Untuk kemudian Bang, udah dulu Bang. Untuk kemudian salam toleransi Bang. Salam toleransi ya Bangku, ya Bang. Ya, Bang. Ya, makasih banyak Bang ya. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Bukan meluruskan Abang sebenarnya. Oke, aku turunkan ya Bang ya. Ya, Bang. Oke, makasih Bang. Makasih Bang ya. Bukan meluruskan, mengiyakan. Abang sudah mengiyakan kok bahwa Muhammad itu adalah ilah gimana? Aduh, bukan meluruskan Bang. Aduh, makanya kalau secara kita itu belajar itu dari kaidah bahasa itu loh, pengertian kata. Kenapa sih ada dua orang berdebat? Kenapa ada suami dan istri berdebat? Karena keduanya itu tidak setuju dengan definisi sebuah kata. Iya. Contoh, saya pernah kasih contoh yang bagus. Ada orang Batak sama orang Jawa duduk di warung soto. Ya kan? Dilihatlah di situ ada ayam, daging ayam. Lalu kata orang Batak, ini tolong ambilkan daging manuk itu katanya. Manuk. Orang Batak bilang manuk. Ayam, kalau orang Batak bilang ayam tuh manuk. Kata orang Jawa, ini bukan manuk. Ini pitik katanya. Bukan, itu manuk. Bukan, itu pitik. Sampai kiamat mereka berdebat di situ. Karena mereka tidak punya definisi yang sama tentang sebuah kata. Makanya di dalam sebuah diskusi, mari kita definisikan dulu pengertian kata itu apa. Baru kita tarik ke satu kesimpulan. Saya kan juga pernah membuat satu statement yang kemarin-kemarin. Misalnya, si istri bilang kepada suami, kamu nggak perhatian dengan saya. Ya kan? Terus suami bilang, oh saya perhatian sama kamu. Enggak, kamu nggak perhatian. Oh saya perhatian. Debat mereka, debat kusir. Karena mereka tidak punya definisi yang sama tentang apa itu perhatian.
Makanya kita definisikan dulu. Yang dimaksud perhatian adalah bla bla bla, poinnya A B C D. Baru kita simpulkan dia perhatian atau enggak, kesimpulannya. Nah, sama dalam sebuah diskusi yang akademis, dalam sebuah diskusi yang ilmiah juga seperti itu. Ilah, maka kita definisikan dulu apa itu ilah. Pengertian ilah itu apa? Pengertian Rob itu apa? Nah, ini Yusuf PI sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Dia sudah mengakui Muhammad itu adalah Rob. Tapi kalau diskusi sama orang awam ya memang sulit. Gitu loh. Ya, supaya kita tidak debat kusir gitu loh. Mari kita diskusi yang ilmiah akademis seperti itu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada. Waduh, tapi ngomong-ngomong sudah berapa jam ini teman-teman? Sudah 3 jam 20 menit saudara-saudara. Waduh. Pantesan sudah pinggang sudah tidak karu-karuan saudara-saudara. Sudah begini. Aduh. Tanda-tanda tulang belakang sudah waktunya minta diluruskan ini teman-teman. Ya, mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Sudah 12:30 juga, mungkin teman-teman juga udah pada makan siang ya teman-teman ya. Mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman, di penutup acara ini teman-teman, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport supaya berdiri Rumah Apologet kita, teman-teman, silakan teman-teman mampir ke beranda saya ya. Mampir ke beranda saya. Lihatlah di beranda saya itu ada satu link ya. Link untuk kolekte, teman-teman bisa support di situ ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung ke yang tertera di layar di sini di samping, teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman bisa langsung support di samping sini ya teman-teman ya. Mari kita wujudkan pendirian Rumah Apologet supaya Rumah Apologet yang kita impikan bisa berdiri di akhir tahun 2025 ini teman-teman ya. Kalau kita semua bersatu padu, bukan tidak mungkin, bukan tidak mustahil kita bisa mendirikan Rumah Apologet. Demikianlah diskusi ini, kiranya berkenan di hati saudara. Bagi yang suka silahkan berkomentar, tetapi bagi yang tidak suka silahkan di skip atau tinggalkan saja ya, karena memang video ini khusus bagi mereka yang mau belajar, mereka yang cerdas, mereka yang ingin tahu untuk mencari kebenaran. Ya, karena orang yang masih bingung, yang mungkin masih mengatakan mudah-mudahan selamat, bisa menemukan jalan yang pasti yang membawa manusia menuju ke surga. Ya, dan tentunya orang yang tahu surga adalah orang yang datang dari surga dan kembali ke surga, dan dialah itu Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mari kita teman-teman yang hidup di dalam Kristus tetap setia, tetap tunduk dan taat, tetap memberitakan Injil melalui media yang ada, dan kita menjangkau jiwa-jiwa baru untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena tidak baik kalau kita memaksa seorang untuk percaya kepada Yesus. Biarkan melalui jari kita membagikan video-video ini, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah semua orang yang lapar dan yang haus, yang memiliki beban berat, datang kepada Yesus Kristus untuk memperoleh pertolongan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Amin.